Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Satu dari 3 orang pengendara motor ini hanyut sejauh 50 meter di Sungai Lubuk Paraku, Lubuk Kilangan, Kota Padang, usai sepeda motor yang diboncenginya bersama suami dan anaknya mengalami remblong dan terjun ke sungai saat melintas di Jalan Lintas Nasional Sitinjau Laut, Panorama 1, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Satu persatu korban berhasil dievakuasi oleh warga dari dalam jurang yang dialiri sungai dan dibawa dengan ambulan menuju Rumah Sakit Semen Padang. Satu orang korban berinisial DP 45 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya, suami dan anaknya, mengalami luka berat. Sebelumnya sepeda motor yang ditumpangi ayah, ibu, dan anak ini melaju dari arah Solok menuju Kota Padang. Di jembatan Lubuk Paraku, sepeda motor tersebut diduga mengalami masalah pada fungsi rem hingga hilang kendali dan menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berada di pinggir jalan. Ketiga orang korban merupakan pemudik asal Kabupaten Solok yang hendak balik ke Kota Padang usai libur Lebaran. Kendaraan yang dikendarai oleh korban mengalami remblong dari arah Panorama 1, kemudian sampai di jembatan Lubuk Paraku menabrak pejalan kaki yang berada di jembatan dan tidak bisa dihindarkan. Ketiga penumpang dengan 2 orang dan 1 pengendara jatuh ke Sungai Lubuk Paraku dan mengakibatkan 1 orang meninggal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Sentang, Asahan, Sumatera Utara langsung menghambur keluar rumah sesaat setelah mendengar suara benturan keras. Di saat yang bersamaan, 1 unit minibus yang berisi 1 keluarga telah tertabrak dan terseret kereta api jurusan Rantau Prapat Kisaran sejauh belasan meter. Kuatnya benturan membuat istri pengemudi minibus tewas, sementara suami dan 3 orang anaknya terluka. Menurut polisi, korban berasal dari Medan dan akan berkunjung ke rumah keluarganya untuk merayakan Lebaran. Naas saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu, mobil korban terlibat kecelakaan. Kereta api terjadi tepatnya pada pukul 16.30. Kereta apinya dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sedangkan kendaraan mobil sendiri dari arah Medan mau menuju ke rumah keluarganya yang berada di Sentang sendiri. Jumlah korban ada 5, 3 orang luka. Seluruh korban telah dilarikan ke rumah sakit dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sekarang Pasar Bintaro. Panas, parah garis. Panas banget. Pasar Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan Senin dini hari terbakar. Sedikitnya 20 kios di lantai 2 dilalap si jago merah. Untuk mengatasi kobaran api, petugas menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 60 personel damkar. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik dari salah satu lapak. Kurang lebihnya sekitar 20 kios ya, 20 kios yang terbakar di lantai 2. Karena luasannya itu kisarannya sekitar 2,5 meter ya per kiosnya kisarannya itu. Nah, luasan areanya sekitar kurang lebihnya 60 meter persegi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran di Pasar Bintaro, sementara total kerugian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, video balon udara tanpa awak jatuh di atap rumah warga hingga terbakar viral di media sosial. Setelah ditelusuri, kejadian itu dialami warga Dusun Tenggang, Desa Ngerupit, Jenangan, Ponorogo. Rumah milik Muhaimin itu pun terbakar pada bagian atapnya setelah kejatuhan balon udara tanpa awak. Bahkan api tampak membesar saat warga berusaha menurunkan balon udara tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat di rumah Muhaimin.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun karena atap rumah rangkanya terbuat dari kayu jati dan talang air dari karet bekas membuat api cepat membesar. Menurut polisi, balon udara tanpa awak itu berukuran 1 meter kali 5 meter dari bahan plastik dan bahannya ada lingkaran kayu bambu serta tali kawat. Biasanya balon itu berekor ribuan petasan. Sebuah rumah semi permanen terbakar hebat pada Minggu sore di Jalan Kolonel M. Nurdin Lubis, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Beruntung api tak sampai merembet ke bangunan lain di sekitarnya karena petugas pemadam yang cepat tiba di lokasi. Usai api dijinakkan, ratusan warga langsung mengejar salah seorang penghuni rumah yang diduga menjadi biang keladi penyebab kebakaran. Pemuda bernama Fajar babak belur dihajar warga karena nekat membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan sang ibu. Fajar mengamuk lantaran tak diberi uang lebaran. Alhamdulillahnya korban jiwa tidak ada. Nah, untuk kerugian Bang, apakah sudah bisa ditaksirkan? Kerugian sementara bisa kita taksir sekitar 100 jutaan karena satu rumah rusak. Pelaku pembakar rumahnya ini langsung diamankan polisi dari amukan warga. Saat ini pelaku masih berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial AD, 36 tahun, nekat mencuri ratusan gram emas dari sebuah toko emas di Dusun Wulasi, Desa Madurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ia nekat merusak etalase toko dan membawa kabur emas seberat 300 gram. Sejumlah emas dalam bentuk gelang dan cincin dibawa oleh pelaku dengan nilai kerugian kurang lebih 500 juta rupiah. Pasca kejadian, pemilik toko sempat mengejar pelaku ke arah Pasar Lakawali. Tak lama berselang, aparat kepolisian Polres Luwu Timur akhirnya berhasil menangkap AD. Pelaku dijerat dengan pasal pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian berat. Kuasa hukum Ridwan Kamil RK, Muslim Jaya Butar-Butar mengungkapkan kliennya siap menjalani tes DNA buntut terseret kasus dugaan perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tes DNA ini dimaksudkan untuk membuktikan pengakuan wanita berinisial LM yang disebut-sebut memiliki anak dari RK. Muslim mengatakan proses tes DNA seharusnya dilakukan atas perintah pengadilan atau penyidik selama proses penyelidikan berlangsung. Meski demikian, mantan Gubernur Jawa Barat ini siap menjalani tes DNA secara pribadi. Ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Muslim juga menegaskan jika isu perselingkuhan yang beredar antara RK dan LM tidak benar. Muslim menyebut klaim itu sebagai fitnah yang keji. Sementara itu, tim kuasa hukum LM mengaku telah menyiapkan bukti-bukti pendukung untuk meminta pertanggungjawaban RK. Tim kuasa hukum LM mengatakan kliennya hanya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil hubungan dengan RK. Pihak kuasa hukum pun telah menyiapkan semua bukti jika kasus ini akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dijayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal, mereka berbicara bagaimana future ke depan. Tim Liputan melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran itu dilontarkan Deddy lewat akun media sosialnya. Di media sosialnya, Deddy mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur ke Jepang. Foto-foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim. Deddy juga menyindir dengan menyampaikan selamat berlibur ke Luki dan mengatakan agar tidak pergi diam-diam. Deddy mengatakan Luki berhak liburan di momen hari raya atau cuti, namun ia harus mematuhi aturan yang berlaku dan harus mendapat izin dari Mendagri. Untuk
gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengagendakan pemanggilan terhadap Luki Hakim pada hari Selasa 8 April 2025. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi perjalanan Luki Hakim ke Jepang. Sanksi untuk pemimpin daerah yang melanggar aturan ini ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Apabila terbukti melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi penghentian sementara dari jabatan kepala daerah selama 3 bulan. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait penerapan tarif timbal balik Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 32%. Prabowo mengaku tenang dengan tekanan perang dagang ini. Ia memastikan Indonesia akan berunding dengan semua negara termasuk Amerika Serikat. Dalam perundingan, Indonesia akan menyampaikan bahwa pihaknya ingin hubungan baik, adil, dan setara, ucap Prabowo dalam sambutannya saat panen raya di Majalengka, Jawa Barat. Prabowo juga mengungkapkan tidak perlu ada rasa kecewa dan khawatir, sebab kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri. Perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan Indonesia tidak melakukan tindakan retaliasi atau balasan dengan pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah dengan negara-negara ASEAN akan mengambil jalur negosiasi dengan Presiden Trump terkait tarif resiprokal AS. Di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Indonesia sendiri resmi menjadi korban perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Barang ekspor Indonesia ke Amerika kini dikenai tarif 32%. Tak diketahui secara jelas kemana tarif berlaku secara rinci. Yang pasti Indonesia disasar karena surplus perdagangannya dengan AS. Dengan mengendarai mesin panen padi, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertanian, Menko Perdagangan, serta Menteri Pekerjaan Umum melakukan panen raya di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo memimpin panen raya padi secara serentak bersama petani di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyaksikan langsung penyerapan gabah petani oleh pihak Bulog yang dihargai Rp6.500 per kilogramnya. Menurut Prabowo, Indonesia berhasil melewati masa sulit di bidang pangan di tengah banyak negara yang sedang mengalami krisis pangan seperti kekurangan beras, harga pangan naik, dan telur yang langka. Menanggapi hal ini, salah satu petani mengaku bangga dengan adanya kepedulian Presiden terhadap petani, diantaranya mudah mencari pupuk. Sangat antusias di Majalengka, mengharapkan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan program ketahanan pangan, insya Allah Majalengka akan menjadi lumbung padi nasional Indonesia. Selama ini apa yang dirasakan oleh petani ketika Prabowo menjabat sebagai presiden ini? Alhamdulillah, dalam rangka pupuk untuk bisa mencukupi untuk di Majalengka dan siap dari Kementan turun melalui PI yang langsung disalurkan ke masing-masing desa. Selain urusan pupuk dan penyerapan gabah, petani berharap pemerintah pusat juga memperhatikan saluran irigasi agar pertanian bisa berkembang dan stabil. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Yani Johadi, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Ironisnya, kekerasan dilakukan oleh seorang ajudan Kapolri saat proses peliputan.
Peristiwa berawal ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit menyapa penumpang difabel saat meninjau arus balik di stasiun Tawang, Semarang. Sejumlah jurnalis mengambil foto tersebut dari jarak aman. Situasi berubah kisruh ketika salah satu ajudan Kapolri bertindak represif dengan mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh. Pewarta foto antara Magna Zaezar yang memilih menjauh justru menjadi korban pemukulan, sementara jurnalis lain mendapat intimidasi dan ancaman. Pasca kejadian, didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah, oknum polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis, Ibda Henry Purwaseva, mendatangi kantor AKBN Antara Biro Jawa Tengah untuk meminta maaf. Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga kedepannya atas kejadian ini kita menjadi lebih humanis, profesional, dan lebih dewasa. Dan kami sekali lagi mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media. Sementara itu, Direktur Pemberitaan Antara, Irfan Junaidi, menyampaikan peristiwa tersebut menjadi bahan koreksi bagi institusi Polri agar lebih humanis dan profesional. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya, kedepannya kita perbaiki, dan ya saya anggap ini sudah clear, sudah selesai lah ya urusan-urusan atau masalah-masalah yang kemarin terjadi, dan ini pasti ada hikmah yang bisa kita ambil lah dari kejadian ini. Pihak Polri berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur pengamanan dan pengawalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang penumpang komuter lain Jogja Palur di stasiun Tugu, Yogyakarta harus berteriak agar penumpang lainnya tidak saling dorong saat hendak memasuki peron. Penumpang ini kesal lantaran terdapat sejumlah anak kecil yang nyaris terjepit. Ratusan penumpang saling dorong usai petugas membuka portal pembatas demi berebut masuk gerbong untuk mendapatkan tempat duduk. Komuter lain Jogja Palur masih menjadi transportasi favorit masyarakat dengan rute Jogja Solo karena harganya yang terjangkau, yakni Rp8.000 sekali jalan, efisien, serta bebas macet. Tadi dalam rangka apa, Mas? Jalan-jalan. Perasaannya gimana, Mas? Tadi kan 10 bulan ya? Ya, kurang tertib kalau masuk KRL ya. Tadi sesak gitu, nggak takut, Mas? Enggak. Dalam momen libur lebaran, pihak komuter lain menambah 4 kali rute perjalanan menjadi 31 perjalanan setiap harinya. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, di Stasiun Pasar Senen di hari terakhir cuti Lebaran 2025, arus balik ini masih terus terpantau berangsur kondusif, di mana kepadatan ini terjadi namun tidak seperti pagi hari tadi maupun kemarin, yakni tepatnya di hari Minggu yang merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2025. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat di belakang saya ini merupakan situasi di Stasiun Pasar Senen yang mana masih dipadati oleh penumpang baik yang datang dari berbagai wilayah maupun penumpang yang akan diberangkatkan. Dan dari PT KAI Daup 1 sendiri mencatat ini ada sekitar 19.000 lebih penumpang yang datang dari berbagai wilayah yang didominasi dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dan juga masih ada terpantau sekitar 21.000 lebih penumpang yang nantinya akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah. Dan memang hari ini diperkirakan akan menjadi hari terakhir dari puncak arus balik Lebaran 2025, mengingat besok sudah banyak masyarakat yang mulai beraktivitas baik bekerja maupun sekolah. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri di hari Senin ini nantinya keberangkatan terakhir adalah pukul 12:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dari Jakarta saya Nufus beserta juru kamera Ade Supriyatna, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar dan mulai terlihat adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus balik Lebaran 2025 ini, karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa sudah mulai adanya penurunan jumlah volume kendaraan. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini merupakan puncak arus balik Lebaran 2025 dan tercatat ada lebih dari 120.000 kendaraan yang melintas menuju ke Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada hari ini yang hanya kurang lebih 53.000 kendaraan saja yang sudah melintas dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik 2025 ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga masih diterapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian juga rekayasa lalu lintas ini dilanjutkan dengan menggunakan kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 di tempat kami melaporkan saat ini hingga di kilometer 47 yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk skema rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, namun bukan tidak mungkin nantinya pada hari ini ataupun juga hari esok begitu pada pagi harinya akan dihentikan untuk skema rekayasa lalu lintas karena memang sudah mulai terurai kepadatan lalu lintas sendiri dan saat ini juga sudah menunjukkan adanya penurunan yang sudah lebih signifikan dibandingkan dengan hari kemarin, di mana memang pada tanggal 5 dan juga tanggal 6 ini terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Namun untuk saat ini jumlah volume kendaraan ini sudah jauh lebih berkurang, bahwa kepadatan yang terlihat di layar kaca ini merupakan antrian kendaraan saat memasuki di gardu tol Cikampek Utama. Setelah merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, sepekan kemudian ada sebuah tradisi di masyarakat Jawa, khususnya di kota Solo, yang dikenal dengan nama Bagda Kupat atau Lebaran Ketupat. Ada juga yang menyebutnya Kupatan. Tradisi ini ditandai dengan berebut ketupat. Dua gunungan ketupat dipanggul para abdi dalam keraton, dikawal puluhan prajurit dengan membawa senjata pedang dan tombak, diiringi korps musik marching band keraton. Jaka Tingkir datang dari danau dengan rakit untuk mengikuti prosesi doa bersama. Setelah didoakan oleh penghulu tafsir Anom Keraton Surakarta, satu gunungan ketupat diperebutkan dan habis dalam waktu kurang dari 5 menit. Bapak Ibu, kakak adik, mohon izin, jangan menginjak rumput ya. Sedangkan satu gunungan ketupat lagi dibawa untuk dibagikan kepada masyarakat. Ada kak, apa ya, kegiatan yang unik sekali baru ini. Ini bakso kupat di Solo. Apa? Bakso kupat, Lebaran Bakso kupat. kupat ya, cuma kan kayak situasi sama kondisinya kan yang berbeda. Kayak gini kan lebih kayak apa ya, pertama kali. Grebek Syawalan yang membagikan ketupat kepada masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Pemkot Solo dan juga Taman Satwa Taru Juruk yang sekarang berganti nama menjadi Solo Safari. Jadi ini makna dari semua yang kita lihat dari tradisi adat memiliki nilai yang bisa menjadi kearifan lokal yang dipelajari menjadi suatu peninggalan para leluhur pada masyarakat. Dalam tradisi Syawalan masyarakat Jawa, gunungan ketupat santan memiliki makna wujud rasa syukur dengan berbagi kepada masyarakat dan juga sikap kerendahan hati. Sedangkan ketupat santan sendiri maknanya adalah mengakui kesalahan dengan meminta maaf. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Suasana penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi nasional Ikatan Alumni Pesantren Pondok Madinah Makassar se-Indonesia yang digelar di Gedung Hasanuddin Lantamal 6 Makassar, Sulawesi Selatan.
Mengusung tema semua cerita berawal dari sini, kegiatan ini menjadi ruang mempererat silaturahmi, sekaligus menjadi wadah kolaborasi dan inspirasi bagi para alumni dari 35 angkatan yang kini telah berkiprah di berbagai bidang kehidupan bangsa. Silatnas ini selain membangun jaringan yang kuat antar sesama alumni, kita juga ingin kembali merasakan bahwa pesantren ya adalah lembaga pendidikan terbaik di Indonesia. Pesantren insya Allah memberikan kontribusi yang sangat besar. Harapan saya ke depannya yang terbangun di dalam ikatan keluargaan alumni pesantren ini Silaturahmi yang diikuti ratusan alumni dari lintas generasi ini tak lepas berkat kerja keras para alumni yang hadir. Salah satunya Andi Yuslim Patawari yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Perindo. Reuni yang sejatinya ke depan akan merajut kerjasama di semua bidang yang tentunya untuk mempererat tali persaudaraan. Sejatinya pesantren adalah lembaga pendidikan terbaik, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu umum. Silatnas IKA PPM 2025 diharapkan menjadi energi positif dan sumber motivasi baru, tidak hanya bagi para alumni, tetapi juga bagi para santri agar dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.